mau kunjungan lagi ke kebun hidroponik. Kali Kemana ini kita kali ada ini? di mana? Maura Farm. Yes, Maura Farm ini ada di Bekasi. Nah, tadi tempatnya ternyata cukup masuk ya, dan sekarang kita akan segera kunjungi pemiliknya, Bapak Agus. Kita mau tanya-tanya sama beliau, belajar dari mulai penanamnya, prosesnya, sampai dengan pemasarannya dan suka dukanya di hidroponik. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di Yuk. Maura Farm. Kita ketemu dengan ownernya ya, Pak Agus. Ngomong-ngomong, ini adalah farm yang kedua, jadi dia punya Maura 1 dan Maura 2 gitu. Kayaknya sih, yang tadi awal tuh Maura 1 tuh tempat tinggal yang lama dan sekarang diperluas, diperbesar di sini. Halo, ketemu lagi dengan Vida. Ya, saat ini kita ketemu dengan salah satu pengusaha hidroponik. Namanya beliau adalah Pak Agus. Pak Agus Suryono ya, Pak ya. Ya. Pak, kami dari Osmos Hidroponik nih. Nah, ingin belajar, Pak. Kita ingin belajar dan sekarang dapat kesempatan emas untuk berkunjung ke perkebunan Bapak nih. Boleh ya, Pak? Langsung tanya-tanya sedikit ke Bapak ya? Boleh, silakan. Iya. Nah, oh ya, perkebunan Pak Agus ini terletak di daerah Bekasi ya, Pak ya? Bekasi. Ada 2 perkebunan nih, teman-teman. Tadi yang satu sudah kita kunjungi, itu luasnya sekitar berapa, Pak? 400 meter. 400 ya. Nah, saat ini kita berkunjung ke perkebunan yang kedua dengan luas 1.300 meter persegi. 1.300 meter persegi, luar biasa ya. Jadi dimulai dari yang nomor 1 ternyata sekarang sudah berkembang lahannya menjadi 1.300 ini ya. Ya, boleh cerita Pak Agus, awalnya gimana ketika Pak Agus memutuskan untuk terjun ke dunia hidroponik ini, Pak? Ya cerita ya, sedikit cerita mungkin ya. Kalau ceritanya tuh emang pada dasarnya dari hobi. Hobi ya, Pak ya? Malah sebelumnya saya nggak ada background di pertanian ini tuh nggak ada sama sekali. Oh gitu, background Malah Bapak? Background STM saya di listrik, lanjut ke otomotif, kerja pun di otomotif. Oh jauh ya? Saya di PT Astra Honda Motor. Oh baik ya. Bekerja di sana 16 tahun, terus menggelutin hobi ini. Hobi jadi sampingan awalnya. Oh gitu. Awalnya sampingan untuk ya menambah income lah sambil itu kesibukan. Lama-lama kok merasa nyaman dan hasilnya juga lumayan. Dan prospek kedepannya juga luar biasa. Jadi diteruskan, diseriusin ya Pak ya pada akhirnya. Diseriusin, ngambil keputusan untuk resign di Astra Honda Motor. Oh tahun berapa itu Pak? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu memutuskan resign untuk kemudian serius terjun di hidroponik. Iya. Oh luar biasa. Tapi keluarga mendukung? Alhamdulillah mendukung untuk saya terjun ke sini. Oh gitu. Dulu kalau boleh tahu belajarnya awalnya dari mana Pak? Kalau belajar emang dulu sangat minim ya, informasi tentang hidroponik itu sangat minim. Saya paling main ke kebun-kebun yang sudah ada, yang sudah besar. Oh gitu. Saya main ke sana, silaturahmi, ya tanya-tanya masalah hidroponik bagaimana, cara mengelolanya bagaimana, ya lama-lama akan tahu sendiri sambil kita praktek langsung apa yang sudah kita pelajarin. Informasi Bapak tahu mungkin ada pengusaha hidroponik di mana atau kebun hidroponik di mana, itu dulu dapatnya dari mana Pak? Tanya-tanya dari temen aja sih. Oh oke. Karena dulu emang kan belum ada internet, belum se-booming sekarang. Setuju Pak, malu bertanya sesat di jalan ya. Bapak untung sebelum sesat nanya ya. Iya, zaman dulu nih Pak, kan tadi Bapak bilang belum ada internet, internet belum seperti sekarang lah ya. Terus informasi soal hidroponik juga belum seperti sekarang. Jadi suka duka Bapak dulu saat awal-awal menggeluti hidroponik itu boleh cerita nggak Pak? Ya, kalau sebenarnya banyak sukanya ya, karena kita nikmatin semua itu, kita jalanin dengan nyaman. Ya saya rasa nggak ada dukanya. Wis. Dan luar itu biasa. Kita perbanyak silaturahmi, main ke kebun-kebun, silaturahmi, nyari-nyari informasi, saling sharing, dan kita masih makin menambah persaudaraan, makin nambah keluarga di sana, di dunia hidroponik ini. Tapi pasti mengalami misalnya pernah mungkin pada saat panen hasilnya kurang bagus atau terpaksa ngulang, gagal ya, panen, pasti pernah mengalami ya Pak. Itu. Tapi karena hobi, karena kita dasarnya dari hobi, kita jalaninnya pun dengan enjoy.
Untuk hidroponik sendiri ini ada komunitasnya, Bapak gabung di komunitas itu atau gimana? Di komunitas di Bekasi ada, di Kota Bekasi ada komunitas. Dari komunitas itu saya mendirikan koperasi. Oh, ada Koperasi saya bentuk Oke. di Kota Bekasi. Lalu saya dipanggil wali kota untuk membuat asosiasi. Asosiasinya pun di Kota Bekasi ada. Oh, luar Jadi biasa. sangat didukung oleh pemerintahan Kota Bekasi ini sendiri. Karena memang hasilnya dilihat memang sangat menjanjikan, Sangat jadi menjanjikan. didukung ya Dan oleh bisa pemerintah menambah Bekasi. itu masyarakat untuk penambah income. Oh gitu. Oh baik Pak, ini luar biasa nih didukung. Itu tahun berapa Pak ketika didukung? Didukung dari pemerintahan Kota Bekasi itu 2 tahun yang lalu sudah mulai. 2 tahun yang lalu sudah mulai ini sudah ya. mulai mendukung untuk hidroponik ini. Baik. Dan wakil wali Kota Bekasi Pak Tri itu udah mempunyai program untuk menjadikan Kota Bekasi ini sebagai kota hidroponik. Oh. Jadi orang kalau tahu mau nyari hidroponik ya di Kota Bekasi gitu. Keinginan program dari wali Kota Bekasi seperti itu. Oh bahkan sudah ada istilahnya program seperti Program itu dari menjadikan pemerintah, Bekasi sebagai kota Sentra hidroponik ya. Iya. Luar biasa berarti perkembangan hidroponik luar di biasa, Bekasi ya Pak luar ya. biasa. Untuk awalnya Pak pada saat Bapak menggeluti hidroponik, Bapak sayuran yang Bapak tanam tuh pertama apa dulu nih Pak? Kalau awalnya dulu sebelum punya yang di situ, saya depan rumah, manfaatin pekarangan depan rumah. Itu cuman ada 100 lubang tanam di situ. 100 lubang 100 tanam. lubang tanam, terus akhirnya ya ada sedikit dana beli lahan yang cukup agak luas lah, sekitar 400 meter persegi di situ. Saya bikin di situ jadi 6.000 lubang tanam. Oh, dari 6.000 lubang 100 tanam. langsung 6.000. 6.000 terus semakin berkembang, alhamdulillah sekarang bisa totalnya 30.000 lubang tanam. Luar biasa, 30.000. Berawal dari 100 lubang. 100 lubang. Tanamannya waktu itu apa Pak? Waktu itu ya masih sayuran yang sudah familiar di masyarakat kayak pakcoy, kangkung, bayam, awal-awal seperti itu. Tapi makin ke sini kita makin kenal dengan para buyer, makin banyak item yang dibutuhkan ternyata. Best sellernya Pak kalau boleh tahu? Kalau best seller untuk tahun ini di sawi kel, kel curly. Itu lagi booming sekarang. Karena emang kalau di masyarakat terkenalnya itu untuk anti kanker. Oh, Kel ini jadi sekarang sangat digandrungi untuk banyak kel ini. diburu Iya. ya. Nah, dengan 30.000 lubang tadi ya Pak ya, itu kisaran omset yang bisa Bapak capai berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Kalau untuk hidroponik ini sebenarnya mudah ngitungnya. Kalau kita punya 30.000 lubang tanam, dalam sebulan itu omset kita bisa di atas 40 juta. Luar biasa. Omset kita per bulan. Per bulan di atas 40 juta. Wow. Kurang lebih Fantastis. di 50 jutaan lah. Itu untuk 30.000 lubang tanam. Itu kita dengan menjual belum ke end user. Kalau kita langsung ke end user itu pasti akan lebih tinggi omsetnya. Oh, gitu. Iya. Nah, Kalau kita masih ke vendor. oh saat Jadi ini ke saat ini vendor. masih ke vendor karena kita lebih, walaupun untuk marginnya agak sedikit dibanding dengan ke end user, tapi untuk kontinuitasnya. Kalau di sana kan kita dijamin kalau kita panen pasti diambil. Jadi continue terus, Continue terus. vendor terus ngambil Iya, gitu terus ya. ngambil. Kalau end user mungkin ya nggak selalu ambil Nggak selalu ya Pak ambil Anam. ya. Kekurangan dan kelebihannya di situ sih. Tinggal Oh. kita mau ambil yang kemana pasarnya. Kalau boleh tahu kalau ke vendor itu tuh berapa persen dibanding harga jualnya dibandingkan ke end user? Hah. 3/4-nya Hampir 50%. hampir 100% ya itunya. Jadi kalau maksudnya kalau itu ke end user bisa 2 kali lipat. Iya, bisa 4 kali lipat malah. 4 kali lipat. Hmm. End user dengan ke vendor. Oh gitu. Ya mungkin minta doanya saja, ada buyer untuk kita ekspor ke Singapura dan Malaysia. Wih. Kita besok hari Minggu depan mau ada meeting lanjutan. Mantep Pak, langsung go internasional. Internasional, alhamdulillah ada kesempatan di sana.
saya ditawarkan untuk mensuplai untuk ekspor ke Singapura dan Malaysia, itu kuantitasnya 2 ton per hari untuk 15 item sayur. Cukup pusing sebenarnya. Cukup pusing tapi menjanjikan. Iya. Jadi nggak apa-apa lah ya Pak, pusing Nggak ya Pak. apa-apa, mungkin kalau untuk produksi kita bisa nyari investor lah, kalau emang udah ada pasar yang pasti, investor pasti saya yakin akan mau sih hal itu. Nggak terlalu pusing dibanding kita nyari pasarnya. Iya benar. Gitu. Kalau kita udah megang pasar, insya Allah kita nyari investor lebih mudah. Nah itu Bapak istilahnya dapat vendor, kita bicara pemasaran ya Pak, di masa sekarang Bapak dapat vendor seperti itu, lalu juga kenal dengan yang ke Singapura ini, itu gimana Pak caranya? Ya mungkin ini dampak dari dulu waktu saya ikut di Kementerian Pertanian, waktu itu ada program itu mall to mall. Oke, mau Jadi dari kementerian itu memfasilitasin para petani itu membuka stand di mall-mall yang ada di Jabodetabek waktu itu. Nah, itu ada stand untuk pameran di sana, Pak. Jadi waktu itu kita ada kebetulan saya salah satu pengurus di namanya Pasar Tani. Oh, Pasar Tani. Itu salah satu pengurus di sana. Kita kerjasama dengan APL dan Sedayu Group, Agung Podomoro dan Sedayu Group. Oh, Agung Podomoro. Jadi semua Sedayu Group, mall-mall ya. yang punya Podomoro dan Sedayu Group kita masukin di sana dan free. Kita nggak bayar biaya stand di sana. Selama Biasanya selama 2 minggu di sana. 2 minggu 2 free minggu ya. free. Jadi dari situ banyak Dari situ kenal vendor-vendor ya. banyak kenalan dengan buyer-buyer, banyak kenalan dengan ya orang-orang yang bergelut di bidang agrobisnis lah, kurang lebih. Oh, Boleh, boleh banget. Pada saat di awal tadi kan kebanyakan para pelaku atau orang yang memulai bisnis hidroponik ini mungkin memang memulai dari hobi, kesukaan, tetapi kan tetap saja pengen menghasilkan uang. Iya. Di awal tuh pasti kan kesulitan ya, bingung memasarinnya kemana gitu. Nah dulu tuh berapa lama Pak Agus memulai dari yang mulai nanam tadi sampai ya ini cukuplah sekedar untuk maksudnya biaya hidup sehari-hari cukup, itu butuh waktu berapa lama Pak? Kalau boleh tahu. Itu sebenarnya ya kalau udah sekarang sih mungkin udah mudah ya, karena udah banyak komunitas, banyak istilahnya kayak model-model koperasi itu kan udah banyak. Itu nggak butuh waktu lama sih kalau sekarang ini beda dengan yang dulu. Kalau dulu gitu kita harus memang benar-benar berjuang untuk mendapatkan pasar ini. Kalau sekarang sih udah banyak komunitas, di Bekasi ada, di hampir setiap kota udah ada komunitasnya untuk hidroponik ini sendiri. Iya Pak, itu kegiatan koperasinya apa saja Pak kalau belum tahu Pak? Ya kalau koperasi ini emang istilah menampung hasil-hasil dari anggota, hasil-hasil yang ditampung oleh koperasi. Disalurkannya koperasi nyalurin ke, ya dia punya marketing juga kan. Oh. Jadi ada yang ke end user, ada yang ke vendor, ya dari tim marketingnya koperasi itu sendiri. Dengan kata lain dia membantu ya? Iya, Membantu anggota, iya. anggota. Jadi di komunitas pun juga saling bantu untuk pemasarannya. Jadi masalah pemasaran di hidroponik sekarang ini sih udah cukup mudah dibanding yang dulu. Jalannya udah mulai terbuka sih Sudah. sekarang sih Pak ya. Iya. Kalau dulu mungkin pada saat Bapak baru memulai itu memang agak masih harus susah. berjuang ya, Iya. cari ini dipasarinnya kemana Iya. gitu. Nah kalau sekarang Bapak memang hanya ke vendor atau Bapak juga menjual di selain vendor? Kalau sekarang di pandemi ini kita nggak ke vendor malah. Oh, nggak ke vendor? Iya, karena kalau di waktu pandemi ini kan kita bisa lihat kayak hotel, resto itu kan pada drop, pada Iya, drop, betul. dan otomatis permintaan mereka juga turun, Berkurang. Nah kita akhirnya punya pemikiran strategi yang lain. Saya lebih ke reseller, kalau kita bilangnya marketing freelance, bahasa Reseller, kerennya. iya. Marketing freelance. Jadi saya rekrut ibu-ibu di komplek-komplek. Oh Ibu-ibu iya. yang mau jualan saya rekrut, nih jualin produk saya, dari saya segini silakan dijual. Itu lebih efisien untuk saat-saat ini. Nah, itu tadi saya mau nanya, karena kebun Bapak yang di Maura 1 kan letaknya di perumahan. Nah, pastinya banyak ibu-ibu yang udah mulai ngincer nih, ternyata bener ya. Bener. Dan ibu-ibu juga dengan senang hati itu untuk menjadi,
kalau kita sebut bahasa keren kita marketing freelance kita itu. Iya. Karena untuk keuntungannya itu kalau dihitung itu lebih untung reseller daripada kita yang produksi. Oh gitu ya Pak ya. Satu orang reseller itu kira-kira dia bisa menjual sampai berapa Pak? Satu orang ibu-ibu nih kan saya rasa pada aktif-aktif semua nih Iya. ibu-ibu ya. Kalau sistemnya yang kita jalanin sekarang itu kita buka open PO. Open PO. Open PO seminggu sekali. Seminggu sekali. Biasanya kita open PO itu di hari Minggu. Open PO untuk hari Rebo. Oke. Nah, di hari Minggu itu kita ada sedia sayur ini item-itemnya kita share ke para reseller kita dan kita kasih cuma waktu 3 hari ibu-ibu itu untuk nyari konsumen. Dan alhamdulillah satu reseller itu rata-rata itu mereka bisa pesan 15 sampai 20 kilo. 15 satu resellernya. sampai 20 kilo. Iya. Oh. Rata-rata segitu. Itu kalau kita punya 10 reseller aja udah lumayan per minggunya. Pak, kalau ngasih ke reseller sama ke vendor itu harganya sama? Lebih tinggi di reseller. Lebih tinggi. di reseller. Urutannya vendor, reseller, baru end user gitu. Iya. Ke supermarket nggak Pak? Kalau supermarket kita kurang seret karena sistemnya di sana itu kan konsinyasi. Oh iya konsinyasi biasanya Konsinyasi ya. berat di sana. Dan itu kalau nggak laku bisa return. Balikin Dan tapi pembayarannya yang udah laku pun temponya Iya. cukup lama. Itu kalau saya rasa kalau kita nggak fokus terjun di sana dan itu kan pasti butuh modal yang cukup besar. Tapi pernah coba atau memang dari awal udah Karena enggak. udah tahu sistemnya jadinya Jadi nggak enggak mau ya. coba-coba sana. Karena kita kan supply ke vendor itu vendor yang supply ke swalayan, jadi kita sedikit banyaknya tahu dari vendor itu kan ceritanya bagaimana kalau supply ke swalayan seperti apa, dari vendor itu kan juga cerita ke kita. Kalau ke industri retail Pak, misal ke mie ayam gitu, yang atau apa lagi ya, bakso kali ya atau apa itu warung atau warteg gitu, pernah nggak? Atau mereka justru yang datang langsung ke Bapak? Kalau ya mohon maaf ya untuk masalah yang pasar hidroponik itu sebenarnya pasarnya berbeda dengan pasar konvensional. Masalahnya masalah di situ dari segi harganya juga berbeda, makanya kita nggak lari ke sana karena kita pasarnya itu kan untuk menengah ke atas kalau hidroponik itu sendiri. Tapi pernah ada yang datang nggak Pak dari para pemain industri retail itu ke Bapak? Ada juga ya. Resto banyak kan. Kalau baik. untuk yang mohon maaf untuk yang di kaki lima pinggir-pinggir jalan itu masih kalau kita kasih produknya sih mereka sangat senang. Tapi kemudian balik ke begitu harga ya. mereka. Tapi ada satu, saya baru nemuin satu pecel ayam yang sedia itu cak kangkung. Oh, Kita supply ke sana itu kangkungnya. Waktu itu sih cuma iseng sebenarnya. Cobain ini kangkung saya. Waktu dicoba ternyata konsumennya lebih senang. oh gitu. Dan waktu saya nggak supply lagi, konsumennya pada nanyain, lah kok kangkungnya beda. Dari rasa udah kelihatan, kerasa. Jadi konvensional dan hidroponik itu dari rasa aja. Udah beda ya. Jadi walaupun ada pengaruh di harga, yang penting rasanya Rasa, juga cocok di hati, nggak masalah ya. Nggak masalah. Ternyata. Itu yang reseller tuh, masih penasaran. Iya. Jadi berarti yang reseller itu mereka ngejualnya juga ngejual ke end user ya? Iya, ke end user. Mereka jual ke resto industri terbuka. Dan kalau boleh tahu Pak Agus dapat reseller itu awalnya dari mana Pak? Apakah sekitar sini aja atau buka misalkan di sosmed nih buka reseller umum? Iya, open reseller gitu. Kalau itu sih awalnya dari ya saya kan juga banyak bikin instalasi ke rumah-rumah ke end user gitu, ke perumahan-perumahan instalasi hidroponik ya. Dari situ mereka memperkenalkan ke tetangga, ke temannya, kerabatnya untuk membuat. Nah itu dari situ juga saya tawarkan kalau ibu itu mau jualan sayur, saya bisa bantu untuk jadi reseller seperti itu. Terus reseller terjauh Pak, kan selain di sekitar rumah, reseller yang terjauh malah jauh-jauh saya. Ada yang di jauh. Tangerang, ada Kelapa Gading yang udah jalan. pengirimannya
dengan dari Bapak Pengirimannya pakai ojek online, pakai sayuran tahan berapa? mobil. Tapi tahan aja ya sayurannya Nah, di kalau untuk sayuran hidroponik bisa tahan sampai 5 hari. Karena saya berani bilang begini, saya pernah uji coba itu untuk kirim ke Sorong. Oh, Saya pernah uji coba kirim ke bisa Sorong ya? karena ada permintaan di sana. Wah, saya uji coba kangkung 10 kilo, bayam 10 kilo, uji coba ke sana kirim. Dalam 5 hari dibuka, sayuran itu tetap segar. masih segar ya? Segar. Dan tadinya orang sana nggak percaya. Saya berani jamin 5 hari masih segar. Begitu mereka percaya, minta disuplai 1 ton per hari 1 item. Kan Tanda main. tangan. Gimana Pak? Di pakai plastik. Bapak sampai angkat tangan loh. Kibarkan bendera putih. Nggak sanggup produksinya. Itu dibungkus plastik biasa atau gimana Pak? Kita pakai packagingnya pakai styrofoam waktu itu. Oh, ya, styrofoam. styrofoam. Kasih es juga nggak atau Air sedikit. Air Oh, sedikit. jadi pakai styrofoam kasih air sedikit. Karena sekarang ini ada kekhawatiran takutnya kalau dibungkus dalam wadah tertutup Mm-mm. takut layu atau apa kan Pak ya. Ternyata enggak ya, rahasianya tadi Saya udah pakai uji coba styrofoam. soalnya Oh, selama 5 hari ini. styrofoam. si reseller loh, reseller. Ya nggak mau. Si reseller- Penasaran Si soalnya. reseller itu dia kan beli sudah dalam merek ya Pak, sudah di plastik. Oh enggak. Oh enggak. Kalau kita memberi kebebasan ke reseller, Oke. silakan membuat Branding merek sendiri, silakan membuat packaging sendiri. Harga juga bebas-bebas mereka aja ya. Silakan bebas. Mau harga berapa aja bebas. Yang penting kita dari sini kebun kita jualnya per kilo. Per kilo segini harganya. Silakan di packaging per 200 gram atau per 250 gram atau mau ikut yang kemasan ada di swalayan. Silakan kreativitas dari reseller itu sendiri. Sampai sekarang ada yang daerah Jakab Permai dia sampai punya aplikasi sekarang. Yang tadinya cuma jadi reseller, sekarang udah punya aplikasi. Wah, kayak seperti sayur box, aplikasi seperti sayur box seperti itu. Oh, tadi Udah, awalnya iya. reseller ya. Awalnya reseller cuma dari 5 kilo, 10 kilo. Sekarang permintaannya dia itu dalam 1 minggu rata-rata 50 kilo itu. Wih, Luar biasa. Kreatif. saya langsung bayangin 50 kilo. Tapi tetap tadi best sellernya yang sekarang tadi apa? Yang kale tadi ya? Iya. Sama kalau yang untuk sayur buah itu tomat cherry. Tomat cherry sama cherry. kale ini yang lagi naik daun Sekarang sekarang. berapa jenis? Kayaknya banyak nih saya lihat. Banyak. Itu tidak susah di maintenance-nya Pak, karena kan nutrisinya beda-beda kalau saya nggak salah. Kalau sesuai teori sih emang nutrisinya beda-beda ya. Tapi setelah praktek di lapangan sih kalau kita bisa ngeracik nutrisi itu sendiri dengan beberapa item nutrisi yang sama is okay. Hmm. Kalau kita paham untuk peracikan nutrisinya. Nah, Bapak kan menjualnya baru dalam bentuk sayuran aja nih Pak. Belum misalnya dalam bentuk jus atau apa, belum? Sudah juga. Oh, sudah? Sudah. Wih. Jadi kita memberi kesempatan untuk para ibu-ibu PKK kita ajarin. Oh gitu. Kita ajarin, kita kasih produk. Berarti ini produk retunan Pak. Produk retun kita kan tadinya berpikir ini mau diapain. Oke. Akhirnya kita rekrut ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu. Ini loh, ini sayuran ini bisa dibikin untuk produk olahan. Bikin jus, bikin puding, bikin keripik segala macam. Dan alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Nah, ini menarik nih. Kalau tadi sayuran untuk pemasarannya menggunakan jasa reseller ya Pak. Nah, yang tadi Bapak bilang produk return tadi kan bisa diolah tuh oleh ibu-ibu PKK. Nah, ini gimana sistemnya Pak? Jadi apakah Bapak menjual terus mereka mengolah sendiri atau sudah diolah baru kemudian dijual seperti reseller Nah gitu itu ke mereka? kalau strategi kita begini, kita kasih produk, kita kasih bahan sayuran, tolong dibikinin, nanti kita ambil hasilnya, kita kasih merek kita jual. Oh. Jadi sistemnya kita seperti itu. Untuk menjaga standarnya gimana Pak? Itu menjaga standarnya kita kasih resepnya, resep dari kita juga. Jadi itu yang
melakukan produksi itu ibu-ibu PKK. PKK, ibu-ibu posyandu itu yang melakukan produksinya. Dengan standar yang Dan Bapak sudah tetapkan. standar yang sudah kita tetapkan. Jadi ini loh resepnya, ini cara bikinnya, kita kasih pelatihan. Kita kasih pelatihan, ini loh caranya, ini begitu. Dan kita istilahnya nggak mengunci mereka atau mewajibkan mereka harus setor ke sini sih enggak. Monggo kalau bisa kreatif sendiri silahkan. Betul, Kalau kita betul. sih lebih seperti itu. Jadi bagi hasil ya berarti ya. Bapak minta mereka untuk Iya. mengolah, lalu Bapak yang jual. Iya, ya? jual. Bapak dapat untuk menjualnya, menjual kembali ke reseller atau Bapak Reseller ke reseller juga reseller ya? juga. Jadi ya nggak mungkin sih kita bisa sendiri kalau di sini. Betul. Ya. Kita bisa manfaatkan ya, istilahnya bukan manfaatkan dalam tanda negatif ya, saling menguntungkan Simbiosis mutualisme ya Pak. Ibu-ibu posyandu, ibu-ibu yang perkumpulan itu kan kalau kita tawarin kegiatan dan itu kegiatan itu Seneng menghasilkan, pasti udah seneng. pasti antusiasnya luar biasa. Boleh tahu nggak kalau harga jus itu berapa Pak? Kalau harga jual di jus itu pasaran antara waktu saya ke pameran saya jualnya 25.000. Berapa mililiter? Satu botol? 250 mili. 250 mili. 25.000. 25.000. Jusnya jus apa aja Pak? Jus kel, Jus kel. pakcoy, seledri, bayam merah, semua Semua? jenis sayuran. Best sellernya tetap balik lagi Bestsellernya ke kel. kel. tetap. Tapi tetap ya? di mall-mall tertentu kayak di Kuningan City malah bestsellernya seledri. Oh, Iya, Memang daerah-daerah kayak beda-beda. beda-beda, Iya. beda-beda, beda-beda. Emang kalau sebagian besar ini untuk sekarang ini kel yang memang lagi diminati. Boleh dibilang Pak Agus nih nanam mengikuti tren ya. Iya, harus seperti itu. mengikuti Ya, tren pasar ya. mengikuti tren pasar. Dan pinter-pinter kita menganalisa pasar. Nah, Selain bentuk jus ada lagi nggak? nah itu tadi baru mau nanya juga. Pas Banyak. banget ya. Apalagi Pak, coba Banyak. Pak. Penasaran. Kita juga punya itu namanya KWT, kelompok wanita tani Oke. di Kota Bekasi ini. Nah, kelompok wanita tani itu emang fokusnya untuk olahan, produk olahan dan turunan dari sayuran ini sendiri. Kita udah coba bikin dendeng, Dendeng. bikin dendeng kale, Dendeng. Oh, dendeng Dendeng kale. kale. Dendeng, terus bikin nasi ungu, Nasi ungu. terus bikin cistik sayur, Oh, cistik sayur iya. puding, es krim, Pak, boleh nggak sih kita minta fotonya mau lihat kayak apa? Iya, bentuk-bentuk. bentuk-bentuknya. Karena Boleh, ada beberapa boleh. nama yang saya aja belum bisa bayangin. Ya. Dendeng. Saya malah Kalau kalau keripik bayam kita mungkin udah sering ya, Iya. gitu kan. Tapi dendeng gitu Dendeng kan. sayur, bahan Dendeng dasarnya sayur. sayur. Iya, puding gitu Puding. kan. boleh. Minta deh. Kalau Puding yang pakcoy. lagi Kayaknya enak tuh. lagi bagus itu kita mie hijau, mie pakcoy Oh, gitu iya. ya, itu lagi bagus. Betul, betul. Pakcoy. Mie hijau saya sering ngeliat sih Pak, Mm-mm. gitu. Banyak. Berarti itu juga sekarang lagi Iya, diminati. lagi diminati. Itu salah satu teman sih emang mau fokus ke sana, udah saya ajarin nih, Olahannya udah pokoknya. olahannya ya. Jadi Coba sebenarnya mie ayam nih, bikin tapi minyak hijau. oh, Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. jadi sebenarnya Pak Agus ini tuh memang membuat orang jadi kreatif ya. Iya. Ya, membuka peluang. Membuka peluang ya. Nih ada serah mau diapain Iya. dan ternyata ibu-ibu terutama kalau Terutama dikasih ibu-ibu. bahan udah langsung kreatif Kayaknya gitu. kalau dari ceritanya Pak Agus nih kayaknya kurang-kurang kebutuhannya, jadi nggak ada jual lagi lewat marketplace ya Pak ya, cuman lewat reseller, vendor lagi ya. Itu aja kita udah keteter. Tadi udah angkat tangan yang sorong. Nah itu Pak, supply. Iya. Nah, pas Pak pertanyaannya. Kalau misal tadi kalau nggak salah kan yang tadi Bapak kan ada koperasi membantu menjualkan. Apakah ini terbatas hanya untuk anggota misalnya di Bekasi aja atau mungkin Bapak juga terima dari selain di Bekasi gitu, atau mungkin yang jadi anggota bisa jadi di luar Bekasi nggak? Kalau untuk Koperasi koperasi sendiri itu yang wajib yang dibantu itu yang sudah menjadi anggota kalau Iya, koperasi pasti, sendiri. pasti. Kalau kita terima supply itu nggak lewat koperasinya, paling lewat Maura Farm-nya ini sendiri. Oh, Karena Maura Farm sendiri ini juga kebutuhannya juga saya hampir tiap minggu itu ngambil itu dari Bogor malahan. Sampai ngambil dari Bogor. Padahal di Bogor itu juga ada koperasinya.
Koperasi Tani Hidroponik Sejahtera Kota Hira namanya. Ya, saya juga salah satu pengurus di sana. Jadi bisa nih Pak, maksudnya kalau misalnya ada yang supply ke Bapak Bisa, gitu bisa. untuk minta tolong dijualkan Dan gitu. itu pasti akan saya juga nyari kalau untuk ekspor ke Singapura dan Malaysia itu deal juga itu pasti akan cari itu. Apakah yang ekspor ke Singapura mungkin butuh tour guide Pak? Saya bisa tuh kayaknya Pak. Siap. Orang. Mungkin dia nggak tahu bentuknya kangkung sama kel, saya mungkin bisa bantu jelasin. Bapak berarti ada niatan untuk memperbesar lahan? Niat pasti ada. Niat pasti ada. Atau mungkin mau bermitra atau seperti apa Pak? Kalau bermitra sih saya menunggu tawaran sebenarnya. Kalau ada investor ya ayo saya kerjakan. Kita kalau sistemnya kalau di saya lebih sharing profit. Oh, sharing profit. Sharing ya. profit. Jadi ada beberapa kebun investor lah. Ya. Dia mau buka kebun dan minta dikelola juga sekalian. Itu sistemnya sharing profit. Berapa sharingnya Pak? Kalau boleh? Tergantung investornya. Siapa tahu sekalian nih teman-teman mungkin Ada yang berminat Berminat. ya. Jadi tergantung investornya dia mau turun atau enggak. Kalau misalkan turun, Kalau mau turun biasanya sharing profitnya